Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji syukur kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di awal bulan September tahun 2022 di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang telah hadir untuk melakukan ibadah bersama kami di tempat ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung serta selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming bersama kami. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satukan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan.
Kami sungguh berterima kasih.
kami Tuhan, di setiap kehidupan kami. Kami akan mau bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mulai bersorak-sorai dan kita bersukacita, boleh minta tepuk salaman ke kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus telah teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian-pujian sukacita kita, amin. Sama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Mari kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Jemaat Tuhan, saat tangannya sama-sama begini ya, angkat jempolnya. Engkau baik. Angkat jempolnya ibu-ibu, bapak-bapak. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Dengan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, amin. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Bawa hati kita, bawa hidup kita, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh. Kali ini saya mau bapak-bapak yang nyanyi refnya, oke? Bapak-bapak ya, yang bapak-bapak. Yang bapak-bapak. Habis ini yang ibu-ibu ya. Sekarang yang ibu-ibu, Engkau baik. Engkau baik. Yang ibu-ibu suaranya nggak kedengaran. Ibu-ibu. Sekarang semuanya sama-sama kita katakan. Engkau baik, teramat baik.
lagi masih bersuka cita, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita yakin dan percaya bahwa oleh darah anak domba kita diselamatkan hingga hari ini boleh berada di tempat ini, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita saatnya akan memanggil adik-adik Awesome Kids kita untuk kita sama-sama doakan ke atas.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jika tidak keberatan, mari kita mengangkat tangan kita mendoakan dan kita memberkati anak-anak kita. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anak-anak yang manis, anak-anak berkat yang Kau percayakan menjadi bagian kehidupan keluarga kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke dalam rumah Tuhan. Kami rindu anak-anak kami diberkati. Kami rindu setiap hal baik yang Tuhan janjikan menjadi bagian kehidupan mereka. Dijagailah mereka Tuhan dari setiap hal yang jahat. Dijauhkanlah mereka dari rancangan kecelakaan Tuhan, tipu muslihat iblis, bahkan sakit penyakit sampar Tuhan. Engkau halaukan dari dari jalan hidup mereka Tuhan. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kehidupan anak kami setiap hari. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian kehidupan mereka. Memberkati orang tuanya mereka masing-masing Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendidik, membesarkan anak-anak mereka Tuhan dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Memberkati kakak trainer dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga dapat mendidik anak-anak ini dengan bahasa yang sederhana. Anak-anak kami boleh belajar Tuhan tentang takut akan Tuhan sejak mereka masih kanak-kanak. Ini kami, ini anak-anak-Mu yang siap dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu berpihak padaku.
pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu, sebab ku percaya padamu, sebab ku percaya padamu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kalau hari ini, saat ini juga kami ada di rumah Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Karena Tuhan Allah Immanuel, dan Tuhan yang begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, itu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Itu yang selalu kami alami. Dan kami menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh bernafas Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melangkah dari rumah kami, boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terlebih terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh ada di rumah Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap kami dengan Roh Kudus. Biar ketika kami mengerti, bukan karena pintarnya kami untuk mendengar dan memahami pemberitaan firman Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan sekedar mau mengerti, tetapi kami mau mengerjakan apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat pemberitaan firman. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti biasa sebelum duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan. Buat profetik untuk kembali, puji Tuhan, terima kasih untuk profetik kita yang sudah memimpin kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Wow, ini puji Tuhan, semakin sesak ya tempat ini. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, bantu doa. Kita memang sedang, oh ya sebelah ini ya, ini hampir lupa. Kita sedang pendekatan dengan gereja yang sebelah, gereja lagi, gedung ruko. Ya karena kita mau memperlebar ini kemah ini ya. Kemah pertemuan ini ya, memperlebar, dan itu sebabnya mulai minggu ini kita ada penggalangan dana untuk dana tempat ibadah ya Bapak Ibu. Biasanya kita tuh sewa kita tuh akhir Oktober ya. Nah, kalau sudah November kita sudah mulai renew lagi perjanjian kita dengan pemilik ruko. Ya, kita masih menyewa Bapak Ibu, dan kita percaya suatu saat Tuhan pasti memberikan tempat yang benar-benar tidak pindah-pindah lagi ya. Tempat yang established, puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya melanjutkan firman Tuhan terkait serial khotbah saya, warga kerajaan Allah ya. Gaya hidup warga kerajaan Allah. Dan ini bagian hari ini
saya mengambil dari khotbah terakhir Tuhan Yesus di bukit. Ya, setelah Tuhan Yesus mengkhotbahkan ini, kemudian dia turun dari gunung dan dia mengadakan mujizat. Yaitu 2 macam dasar. Nah, saudara, kehidupan yang kita bangun, ya, iman yang kita bangun, itu kalau diumpamakan dengan kegiatan membangun sebuah rumah. Ya. Kalau kita mau bangun rumah, tentunya kita bangun rumah kita perhitungkan fondasinya. Karena kita nggak mau membangun rumah yang hanya bertahan 10 tahun, 20 tahun. Ya. Ya, kita tentunya mau rumah kita itu bertahan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Betul nggak? Ya kan? Kita mau dari rumah kita itu generasi demi generasi, ya, boleh tinggal dengan aman dan nyaman. Nah, itu. Jadi nggak ada orang yang membangun rumah untuk jangka pendek, ya. Saya bangun rumah yang penting 10 tahun, ya kan? Nanti mau roboh terserah lah, ya. Setiap orang pasti mau membangun rumah untuk rumah yang kuat. Karena badai itu pasti akan datang. Ya. Mungkin kita prediksi, nggak mungkin ada badai. Badai itu pasti ada. Pasti ada. Cuma kita nggak tahu kapan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, persoalannya banyak orang Kristen ya hanya memikirkan kerohaniannya yang sementara. Membangun iman kita harus memikirkan kekekalan, saudara. Ya. Banyak orang membangun iman hanya mau berkatnya di bumi saja. Ya, kalau saya ke gereja, saya beribadah, saya setia, Tuhan pasti berkati saya. Amin. Tetapi berkat itu ya hanya berkat bumi. Tetapi kita harus membangun iman untuk apa? Kehidupan yang kekal. Ya, kekekalan. Ketika kita mati, ya, kita harus yakin bahwa kita masuk surga. Karena perbuatan kita pasti masuk surga. Karena iman kita masuk surga. Ya. Jadi banyak orang mencari Tuhan hanya berkat, hanya bangunan rohani yang hanya sementara di dunia ini. Kita sampai berapa tahun sih di dunia ini? Ya. Apalagi sekarang kalau kita dengar orang yang meninggal, ya bukan yang tua, yang muda banyak yang meninggal. Banyak yang masih umur di bawah saya, ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah selesailah tugasnya, ya kan, di dunia. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kita harus membangun rohani kita untuk kekekalan. Amin. Untuk kekekalan. Itu sebabnya tujuan dari khotbah saya, ya, firman Tuhan hari ini buat kita semua. Ya, agar jemaat taat, setia, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga imannya tetap teguh meskipun ada badai, ada persoalan, ada pergumulan yang berat, kita tetap tough, ya. Iman kita tetap kuat. Begitu banyak orang di luar sana, orang Kristen, ya. Tapi ketika ada masalah, rapuh, saudara. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini, ya, kita mau terus belajar taat akan kehendak Tuhan. Kita mau melakukan, ya. Kenapa, saudara? Supaya kita menghindari penyesalan. Karena banyak orang sudah habis-habisan, baru mau cari Tuhan. Baru mau cari perkenanan Tuhan. Ketika semuanya udah habis, udah gak berdaya, baru mau cari Tuhan. Kenapa gak berdaya? Ada badai yang begitu besar, yang dia gak sanggup, dia gak mampu. Baru mau cari Tuhan. Badai pasti datang. Kita nggak tahu kapan. Ya, COVID datang aja kita nggak tahu, ya kan. Om COVID, tante COVID itu, waduh, dia datang. Nggak ada orang yang menyangka. Pikir cuman 2 minggu, 1 bulan, mungkin 3 bulan. Nggak ada yang nyangka. Sudah mau 3 tahun. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kelak nanti menyesal. Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena ada janji Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kita buka ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 7
ayat ke-24 sampai 27. Bapak Ibu bisa buka di gadget ya. Judul perikopnya, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini khotbah Tuhan Yesus yang ngomong ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini khotbah terakhir. Tuhan Yesus bicara tentang dua macam dasar. Ya. Orang yang melakukan firman, orang yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi yang hanya mendengar dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya sedikit memberi kesaksian dalam hidup saya. Sebagai seorang gembala, dan saya yakin dan percaya semua gembala, ya, teman-teman saya gembala. Hampir setiap bulan kami ada pertemuan gembala-gembala. Karena saya juga terlibat dalam BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Jadi gembala-gembala dari gereja-gereja mana saja. Kita suka berfellowship, ya, tukar pikiran. Ya, kita saling mendoakan di sana. Seorang gembala, siapapun, ya, itu pasti mendoakan jemaatnya setiap hari. Itu tugas, gak harus diperintah. Tugasnya mendoakan jemaat setiap hari. Itu tugas saya, dan itu saya lakukan setiap hari. Ya, mendoakan jemaat. Dan teman-teman saya seorang gembala juga mereka sama halnya ya. Mereka juga melakukan hal yang sama, maksudnya ya mereka mendoakan jemaat. Nah, dalam pengamatan saya, bahkan saya diskusi sama teman-teman, ya, sebagian mereka yang kita doakan ada yang diberkati, ya. Bukan karena doa saya yang begitu berkuasa atau doa teman-teman saya seorang gembala yang wah begitu luar biasa, sampai orang yang kita doakan diberkati Tuhan. Karena doa kita supaya jemaat diberkati. Supaya jemaat tidak hidup susah. Supaya jemaat kuat dalam iman. Supaya jemaat selalu sehat. Itu doa kami ya, sebagai gembala. Dan kami melihat banyak doa-doa kami dijawab Tuhan. Wah, yang di PHK udah dapat kerja, yang belum kerja dapat pekerjaan. Puji Tuhan. Tetapi persoalannya saudara, banyak jemaat yang sudah diberkati, tetapi kok imannya rapuh. Ya, kita suka sharing loh, ini saya punya jemaat teman, Pak, saya doakan sampai dia punya pekerjaan, bisa bekerja, tapi ketika dia sudah bekerja, sudah menikmati uang, ya malah imannya jadi rapuh. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kenapa bisa begini? Apa uang itu terlalu hebat gitu ya? Sampai bisa mengubah orang dari yang setia jadi gak setia. Dari orang yang dulu bernasar, wah kalau saya diberkati, saya dikasih pekerjaan oleh Tuhan, saya pasti memberikan total buat Tuhan. Banyak orang bernasar ketika terima uang, dia lupa akan nasarnya. Bahaya kalau kita tidak menepati nasar kita. Karena saya pernah mengalami, saya bertobat itu. Aduh, kalau kita sudah bernasar di hadapan Tuhan, kita harus lunasi apa janji kita kepada Tuhan. Ya. Nah saya melihat banyak orang yang ketika sudah diberkati, dia lupa akan nasarnya. Dia lupa. Padahal dulu dia
minta doa secara khusus, konseling, ya kan? Karena di PHK. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Begitu kuatkah uang itu bagi kita? Ya. Saudara, saya perhatikan, saya renungkan firman Tuhan, bukan uangnya yang kuat yang bisa mengganggu orang, fondasinya yang gak kuat. Amin. Fondasi imannya yang gak kuat. Jangan-jangan dulu setiap hari masuk ke gereja dia cuma datang mendengar tapi tidak melakukan. Akhirnya imannya rapuh, mudah tergoncangkan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Banyak orang yang berkata, ya mumpung masih muda pendeta, cari pengalaman dulu. Ya, ambil job hari Minggu. Sampai udah gak ke gereja lagi. Saudara, kalau kita setia sama Tuhan, janji Tuhan masa depan kita penuh harapan kok. Betul? Janji Tuhan tuh kita gak jadi pengemis, minta-minta roti. Anak cucu orang benar harus perkasa, harus hebat, harus bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Pasti Tuhan blessing dulu, baru dia jadi berkat. Bagaimana Tuhan memblessing, memberkati? Taat dulu. Tapi hidup adalah pilihan. Ya, di Taman Eden juga sudah ada pilihan. Jangan makan buah terlarang, tapi manusia itu makan. Karena pilihan juga pemberian Tuhan, ya, free will. Tetapi ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kita menyesal nanti. Kita sudah dengar firman, kita menyesal. Karena banyak hal yang kita tahu dengan firman, tapi kita enggak sanggup untuk melakukannya. Bacaan hari ini Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini paralel. Kalau kita buka Alkitab ada di bawahnya ada ayat paralel. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Saya lebih suka baca yang Lukas ini. Saya akan mau bacakan. Mirip-mirip saudara, tapi dia paralel, maknanya sama. Saya bacakan Lukas 6 ayat 46. Sudah ada di media. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ada 3 tahap ya. Datang, mendengar, dan melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Datang mendengar. Banyak jemaat datang mendengar firman Tuhan di gereja, tapi tidak semua mau melakukannya. Saya tuh diberkati dengan ayat 46. Saya renungkan, oh Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dengan lain kata Tuhan Yesus mau bilang, kamu jangan panggil saya Tuhan. Apa yang saya perintahkan saja kamu gak mau lakukan, gak pantas kamu panggil saya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada perintah gak mau dilaksanakan. Makanya wah, saya diberkati. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya harus sampaikan ini kepada jemaat. Supaya jemaat mengerti, jangan sampai kita bilang Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kita gak pernah melihat jawaban Tuhan. Kita gak melihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan tuh mau kerjakan dalam hidup kita. Karena kita gak mau melakukan firman.
Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Harusnya kamu tahu malu. Berapa lama kamu jadi Kristen? Berapa kali dalam setahun masuk gereja? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tapi tidak ada satu ayat firman pun kamu bisa lakukan. Harusnya kita malu. Kita panggil dia Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Belaga lupa. Atau terlalu sibuk dengan keinginan daging kita. Terlalu sibuk dengan saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Kedangingan kita begitu kuat, saudara. Sampai kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Kesalahan istri aja kita sulit untuk memaafkan. Kesalahan kakak aja masih kayak kesalahan suami aja masih kita gak bisa terima gitu. Padahal firman Tuhan, kasihlah sesamamu. Firman Tuhan mau ingatkan. Ya, harus kita tahu diri ya. Kalau kita menyebut Tuhan, kita harus mau melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, khotbah Tuhan Yesus begitu luar biasa. Banjir datang bukan hanya kepada rumah yang kuat. Banjir datang kepada rumah apa saja. Mau yang di pasir yang gak ada fondasinya. Artinya orang beriman yang tidak punya iman pun sama-sama menghadapi pergumulan. Pasti akan menghadapi badai. Amin. Karena badai kehidupan pasti ada. Tapi yang Tuhan mau, iman kita seperti rumah yang dibangun di atas batu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Tuhan mau iman kita berdiri di atas batu. Siapa batu itu? Yesus sendiri. Amin. Dia adalah batu penjuru. Efesus 2 ayat 20b. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu itu menopang ya, besarnya rumah itu. Untuk menahan banjir, menahan air bah, menahan angin ribut. Batu itu yang menopang. Dan Yesuslah yang menopang kehidupan kita. Amin. Yesus menopang kehidupan kita. Itu sebabnya Mazmur berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisimu, ya 10.000 rebah di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Ada yang menopang, ada yang mengcover, ada yang melindungi, yaitu Yesus. Kalau kita mau membangun iman kita di atas batu itu. Batu penjuru itu Yesus. Orang yang melakukan perintah Tuhan sama halnya orang yang membangun rumah di atas batu. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus batu penjuru kita. Yesus adalah yang menopang kehidupan kita. Kalau kita bisa kuat bertahan hari ini dengan badai COVID, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kita banyak pengalaman, bukan karena kita pandai berkata-kata sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya, dengan hubungan kita dengan orang lain, tetapi karena Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21 mengingatkan kepada kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Masuk ke dalam kerajaan sorga, itulah bangunan kita, kehidupan yang kekal, itu harusnya menjadi tujuan kita. Kita membangun iman supaya bukan hanya untuk dapat berkat di bumi,
tetapi supaya kita masuk dalam kerajaannya. Amin. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini sindiran yang sangat kuat. Jadi dengar saudara, ingat kembali. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 12 ayat 48. Gak ada di sana ya. Saya bacakan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Tuhan Yesus berfirman dalam Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati. Tapi seringkali kita tidak setia. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Teman-teman kita lagi ibadah di SDK, kita cuek. Padahal Tuhan mau kita setia. SDK kita selenggarakan bukan untuk cari-cari kesibukan. Saya mengerti semua orang sibuk. Zaman sekarang sibuk. Ya. Tapi kalau kita mengadakan komsel SDK, karena kita mau membangun unity, berdoa bersama-sama, memohon perkenanan Tuhan, menyatukan hati, kita bertobat. Jadi bukan untuk mencari kesibukan. Saya ngerti semua orang sibuk. Tapi kita mau cari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan dalam unity, kebersamaan. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kadang hal-hal kecil aja kita enggak setia. Padahal firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman dengan konsisten? Saya mengerti, sulit. Aduh pendeta, saya manusia biasa, aduh kedagingan saya masih begitu kuat. Saya sih pengen, cuma kadang-kadang, aduh, lost. Ya, lupa. Bagaimana kita dapat melakukan firman dengan konsisten? Yang pertama saya pelajari, kita harus mengasihi Tuhan dengan tulus, saudara. Kuncinya kasihi Tuhan dulu. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami, kata Yesus, aku dan Bapa dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan tapi tidak menuruti, munafik. Di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan manusia kita nggak tahu orang yang munafik. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti. Ia apa? Ia akan atau ia harus. Firmannya bukan ia harus. Jika seorang mengasihi aku, ia harus menuruti. No, ia akan. Kenapa? Karena ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bekerja. Yang menggerakkan kita. Untuk kerinduan kita untuk belajar firman dan belajar untuk melakukan firman itu. Ia akan. Seolah-olah seperti otomatis ya. Nah, kalau saudara nggak punya passion untuk merenungkan firman, untuk melakukan. Coba saudara tanya pada diri saudara. Apakah cinta saudara sudah tulus kepada Tuhan? Karena orang yang benar-benar cinta yang tulus, ya, dia akan menuruti firman Tuhan.
Alkitab bilang bukan ia harus menuruti, ia akan. Ya. Artinya dari buah cinta kepada Tuhan itu, dia akan melahirkan buah yang melakukan firman. Amin. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara kasih dalam yang pertama, kalau kita mau belajar untuk menaati melakukan firman, coba belajar untuk mencintai Tuhan dengan tulus. Memang sulit, Tuhan itu roh, gak kelihatan, dia gak berwujud. Yang berwujud aja kadang-kadang kita susah untuk mencintai, apalagi yang roh. Tapi belajar, minta Tuhan. Ya. Karena Tuhan bekerja di alam supranatural, saudara. Dan Tuhan Allah itu ada, Yesus itu masih hidup. Dia Tuhan yang hidup. Ya. Kenapa dia? Saya katakan dia hidup. Hidup artinya dia mendengar doa kita. Hidup artinya dia melihat pergumulan kita. Hidup artinya apa? Dia bisa melakukan apapun untuk memberkati kita, menjaga kita, menolong kita. Dia hidup, dia bisa mengulurkan tangannya untuk menopang kita. Amin. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan cuma hafal lagunya, aku mengasihi. Tapi benar-benar ya, hati kita, jiwa kita, roh kita belajar untuk mencintai. God, I love you so much. Jesus, I love you so much. I can do everything for you. Kalau kita udah pada titik mencintai Tuhan, aduh, kita udah gak mikirin daging kita, keinginan daging kita. Kita kerja harus bekerja. Kita harus menafkahi keluarga. Kita harus mengumpulkan uang buat kehidupan kita. Tapi Tuhan janji pelihara. Belajar mencintai. Mencintai Tuhan bukan kita tuh rohani aja gak melakukan apa-apa gitu kan. Kok gereja aja menyembah gak melakukan apa-apa. Berdoa saja. Bukan itu. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tinggal dalam kasih Yesus, dia tidak akan egois. Amen. Dia bukan mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang udah mengasihi Tuhan, dia udah gak mengasihi diri sendiri. Bukan berarti gak bisa hidup sembarangan, makan sembarangan, gak jaga kesehatan. Bukan itu maksud saya. Banyak orang yang mengasihi diri sendiri apa? Memuaskan keinginan hasratnya. Saya pengen ini Tuhan. Karena dia terlalu mengasihi dirinya. Pengennya buat dia, egois. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, ya, dia, apa yang Tuhan miliki di dunia? Pekerjaan Tuhan dia kasihi. Jiwa-jiwa. Maaf, saya tuh belum masuk dalam akal sehat saya. Kalau orang meninggalkan pelayanan hari Minggu, padahal sudah melayani karena pekerjaan, rohani saya belum masih belum bisa terima. Padahal sudah pelayanan. Perlu dipertanyakan kasihnya dia kepada Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi jiwa-jiwa. Kalau saya katakan ini bukan saya mau menyindir ya saudara, karena saya mengasihi saudara. Nah, ada berkat orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat ayat-ayat berikut. Ya saudara, supaya ini menjadi motivasi kita mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi Tuhan.
Kalau Tuhan yang ngomong langsung ini, aku akan mendatangkan kebaikan apapun dalam hal apapun dalam hidupmu, asalkan engkau mengasihi aku. Kalau Tuhan mau ngomong langsung ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan janji Tuhan, dia nyatakan kebaikannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Kalau saudara belum mengasihi Tuhan dengan penuh, ya maaf, insya Allah saudara bisa menikmati firman ini. Jelas Tuhan itu tegas dalam firman. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telingamu, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu aku sediakan bagi orang yang mengasihi. Saya rasa kita semua mau ya menerima hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan menyediakan hal-hal yang dahsyat. Siapa di sini yang gak mau? Semua mau. Ayo mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman. Ya. Lakukan firman-Nya. Supaya apa? Tuhan nyatakan kebaikannya. Tuhan menyediakan hal-hal yang dahsyat. Bahkan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia lagi. Ada mahkota kehidupan. Ya, crown. Wah. Ini yang harus menjadi target kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama, bagaimana kita mau belajar terus melakukan firman, cintai Tuhan dulu. Ya. Nah, yang kedua, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi kita sudah angkat Alkitab mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Allah. Nggak mungkin kita bisa hafal. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan perintah? Roh Kudus yang mengingatkan. Amin. Roh Kudus yang diutus Bapakku 2000 tahun lalu di hari Pentakosta sampai sekarang. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus itu masih bekerja. Itu sebabnya biar hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Coba buang segala keinginan dosa supaya Roh Kudus itu bisa bekerja dan bertata dalam kehidupan kita. Kita harus dipimpin karena di Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan, itu tugasnya, mengingatkan akan firman. Oh iya ya, aduh hari Minggu kemarin Pak Indra khotbah tentang firman Tuhan, ya. Saudara bisa ingat bukan karena daya memori, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Amin. Karena ada Roh Kudus yang pimpin dalam hidup kita sampai kita mengingat akan firman Tuhan. Yeskiel 36 ayat 27 ini sudah dibuatkan jauh ya sebelum hari Pentakosta. Kepada Nabi Yeskiel, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan yang mau memberikan rohnya itu kepada kita. Supaya apa yang Tuhan sudah firmankan
tugasnya mengingatkan kita. Oh iya, mengingatkan supaya kita untuk dapat melakukannya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang berpindah-pindah pelayanan. Ya. Dari gereja ini dia pindah ke gereja sana, nanti dia pindah lagi. Saudara, pelayanan gereja itu, kalau saya mau ilustrasikan itu, pelayanan itu punya Tuhan. Amin. Tuhan itu ibaratnya punya perusahaan besar, di mana gereja-gereja itu cabang-cabangnya. Ya kan semua menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara pindah misalnya di perusahaan sekuler ya, pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, tapi ownernya sama. Ya. Bisa nggak itu? Kalau tanpa seizin ownernya. Suka-suka kita pindah, padahal ownernya sama, bosnya sama, gitu kan? Saya mau yang perusahaan yang ini. Ya. Kita harus ingat Tuhan pemilik pelayanan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau Tuhan taruh kita dalam satu pelayanan itu nggak kebetulan, karena Tuhan yang pimpin. Belajarlah setia di situ. Ya, setia saja, setia saja. Karena mau di mana-mana pelayanan pasti ada masalah. Kita belum di sorga, betul? Mau gereja yang besar ribuan, ya masalahnya juga gede. Ya, semua ada masalah, di mana-mana ada masalah. Tapi sudahkah kita belajar setia sampai mati? Kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan tempatkan kita di sini atau di Glow Cibubur, ya. Itu bukan karena saya, karena memang Tuhan yang membawa saudara untuk melayani tempat ini. Ya. Jadi saya nggak kurang tertarik dengan orang yang suka pindah-pindah pelayanan. Ya. Padahal kan banyak orang dalihnya begini, kan sama-sama Tuhan. Betul. Ya. Sama-sama Tuhan. Ya Tuhan yang empunya, ya Tuhan. Tetapi yang saya mau ingatkan firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan kalau Roh Kudus yang pimpin, saya suka bertanya, mungkinkah Roh Kudus yang membawa dia harus pindah ke gereja itu? Apakah Roh Kudus bekerja seperti itu? Padahal Roh Kudus ini Roh Allah, Roh Kristus sendiri. Ya. Jadi melakukan firman harus ada hubungan dengan Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang memimpin. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, bagaimana kita dapat melakukan firman, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus, ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang Tuhan firmankan perlu kita pelajari. Ya, perlu direnungkan, dipelajari. Itu sebabnya gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun. Ya. Di mana kita belajar firman Tuhan? Di gereja, di rumah Tuhan. Amin. Hari Minggu kita belajar firman Tuhan. Kalau saya berkhotbah, khotbah saya selalu pengajaran Bapak Ibu. Orang suka bilang, oh kalau Pak Indra khotbah pengajar. Iya, karena saya seorang pengajar. Ya. Saya nggak bisa metode penyampaian firman saya dengan cara yang lain. Saya pasti mengajar. Ya karena saya juga mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ingat saudara, Matius 23 ayat 23b, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jangan kita mau melakukan firman hanya apa yang kita mau, apa yang kita bisa, semua harus kita lakukan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang pimpin. Amin. Roh Kudus yang pimpin apa yang kita akan pelajari ya untuk belajar akan firman Tuhan.
2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah manfaat dari firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh saya disindir-sindir dalam khotbah, saya ditegur, ya karena itulah manfaat firman Tuhan. Ya, manfaatnya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu, kalau kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, ya, cintai Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Belajar mencintai Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Yang kedua apa? Minta Roh Kudus pimpin hidup kita, sehingga Roh Kudus itu selalu mengingatkan terang firman Tuhan. Karena kesibukan kita banyak yang kita pikirin, ya kan, aduh mikirin ini, mikirin gue. Tapi kalau kita ada waktu, kita punya waktu dengan Tuhan berdoa, Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kita. Dia mengingatkan firman Tuhan yang dulu pernah kita dengar mungkin berapa tahun lalu. Roh Kudus yang mengingatkan itu supaya kita bisa melakukan, ya. Dan yang ketiga, kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau melakukan firman tapi kita gak mau mendengar firman, gak mau belajar dari firman. Ya, untuk melakukan kita harus belajar, membaca, merenungkan, minta Roh Kudus, ya, untuk memberikan pengertian. Jadi harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Sebagai slide terakhir, sebagai penutup, Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan apa? Orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 9:3, 3, 2, 1. Ya, kita tahu Allah orang-orang yang saleh dan yang, artinya apa? Kalau saudara masih tidak mau melakukan firman, saudara mau berdoa 10 kali dalam sehari, berpuasa, orang 40 hari, saudara 80 hari, 80 malam, iya kan? Tapi tidak mau melakukan firman, Allah tidak mendengar doamu, ya. Makanya jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku udah berdoa, kok Tuhan gak jawab? Kenapa Tuhan, aku sudah memohon-mohon kepada Tuhan, udah air mata, udah ingus, udah keluar, tapi sampai ewe-ewe kalau orang Manado bilang kan, keluar. Tapi kenapa gak ada jawaban Tuhan? Coba periksa, jangan-jangan kita belum melakukan kehendak Tuhan. Kita belum melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka kita lakukan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berbicara bagi kami semua, bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kami membangun iman kami di atas dasar batu penjuru, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Roh Kudus pimpin kami, berbicara kepada hati nurani kami, sehingga hati kami dengan penuh sukacita mau melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengalahkan segala keinginan daging kami. Kami terlalu hanyut dengan keinginan daging kami. Kami ingin ini, ingin itu. Kami ingin hal-hal materi dan lain sebagainya. Ajar kami ya Tuhan untuk
mencintai Engkau, mengingini kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami, pimpin kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tuhan, layakkan kami semua. Layakkan hamba-Mu yang akan melayani. Layakkan istri dan anak-anak hamba-Mu ini Tuhan. Layakkan setiap pengerja yang ada. Layakkan setiap jemaat Tuhan yang akan bersekutu dengan Tuhan saat ini untuk menikmati roti dan aku. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian, tubuhmu terpecah. Kita mulai Tuhan ke depan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga,
yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
buat pengorbanan Tuhan buat hidup kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk Golgota, terima kasih untuk salib. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita lewat amplop yang sudah disediakan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan dari gereja kita di tempat ini untuk beberapa waktu ke depan. Laporan diakonia, setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Di dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-148-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan 500.000, jadi ditambahkan 500.000 Rp1. Hal ini sangat penting bagi kita untuk mengadministrasi, karena rekening gereja hanya satu untuk berbagai keperluan. Yang kedua, penggalangan dana tempat ibadah seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gembala kita. Dalam rangka penggalangan dana tempat ibadah, gereja melakukan, jadi ada beberapa. Yang pertama ada kotak donasi yang sudah ada di depan, jadi ada tambahan 1 kotak. Dan yang kedua ada penjualan makanan di bawah, pemeriksaan kesehatan, gula, kolesterol, asam urat yang normal juga ada di bawah. Dan jika Bapak Ibu tergerak untuk donasi melalui transfer Bank BCA, bisa juga ke nomor rekening BCA kita di 740-1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nah, kalau yang tadi ditambahkan angka 1, kalau yang sekarang sekiranya bisa ditambahkan angka 2. Jadi nilai yang akan diberikan ditambahkan angka 2, Rp500.000. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SDK online setiap hari Rabu jam 8 malam bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama bertumbuh. Kita ada ibadah tengah minggu, jadi jam 8 malam. Jadi yang mungkin masih di dalam perjalanan atau sudah di rumah bisa ikut. Dan ini tidak hanya pengerja saja, tapi terbuka buat setiap jemaat. Dan kalau saya lihat ada beberapa wajah-wajah baru, sorry sebelumnya saya sampaikan selamat datang. Lupa disampaikan di awal, kita menyambut Bapak Ibu, saudara sekalian dengan sukacita, karena ini adalah gereja keluarga. Jadi kalau tidak keberatan juga bisa share nomor WA. Jadi kita masukin di grup WA kita, ya, grup WA jemaat tentunya. Jadi kita akan dapat link saat ibadah akan dimulai, beberapa saat sebelum dimulai. Itu aja. Next, bisa ditampilkan ibadah Raya Minggu depan tentunya 11 September 2022 jam 10 seperti pagi hari ini, bersama dengan hambanya Pendeta Agni Sigalaki, Ibu Gembala kita, onsite di Kompleks Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Bagi mereka yang menyaksikan lewat live streaming, jika rindu atau tergerak untuk datang, bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan yang masih online juga kita tetap buka di fanpage kita, GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Kita juga live delay di YouTube channel kita
di Glow Cibubur jam 5 sore. Sunday Revival hari ini jam 1 siang setelah jam ini untuk yang anak-anak muda yang rindu untuk bersama-sama di tempat ini. Ada spesial khusus untuk anak-anak muda tentunya, atau orang yang tua merasa jiwa muda. Monggo silakan. Jadi jam 1 onsite online service juga bisa di live kita di YouTube channel kita dengan hambanya Pastor Valen Nainggolan. Haleluya. Temanya percaya saja. Ini pasti tema yang luar biasa dan pasti akan memberkati setiap kita. Doa konseling Bapak Ibu Saudara ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA gembala kita langsung di 0812 1022 7507 dari direct ke gembala kita. Pelajaran Alkitab di YouTube channel kita Indra Sigar Laki sudah diupload beberapa hal terkait dengan pengajaran sejarah Alkitab. Bisa datang berkunjung, jangan lupa juga di subscribe biar kita bisa melihat trafficnya, dan ada hal-hal baik yang tentunya sudah disiapkan dan rutin kita upload ke YouTube channelnya Pak Gembala kita. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di 7401488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa juga dengan BCA Mobile, BNI, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link aja. Jadi beberapa tersedia dan silakan Bapak Ibu bisa melakukannya. Itu aja. Next bisa ditampilkan, ada lagi? Haleluya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa dan kita membawa persembahan ke depan, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan setiap firman Tuhan yang boleh tetap terus menguatkan kami. Firman yang mengajar, bahkan menyatakan setiap kesalahan kami, agar kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dengan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang spesial kami diajar, bahkan kami boleh melihat dasar-dasar yang benar ketika kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mendoakan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Indra Sigar Laki, dalam tugas, dalam pekerjaan, bersama dengan keluarga, bahkan pelayanan dan pengembalaan di tempat ini. Tuhan mengaruniakan hal yang baik, yang dahsyat dalam kehidupannya, dicukupkan senantiasa. Bahkan hikmat dari Tuhan menyertai kehidupan pelayanannya Tuhan. Sehingga kemana-mana mereka pergi dan mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga saat ini akan membawa korban syukur kami, persembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami telah menerima yang baik selama minggu berjalan ini. Kami juga rindu memberikan yang terbaik. Kami yang tergerak untuk mengembalikan perpuluhan, kami yang rindu untuk bersama-sama ada dalam pekerjaan Tuhan, untuk penggalangan dana lewat kotak-kotak yang sudah disiapkan bagi gereja, agar pertumbuhan bahkan pelayanan lebih maksimal lagi Tuhan. Kami rindu, kami boleh bersama-sama lewat persembahan kami, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kami yang membawa persembahan. Engkau berkati, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Itu apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati senantiasa Tuhan. Apapun yang mereka perbuat untuk rencana, cita-cita dan harapan, Tuhan berkati. Bahkan pekerjaan Tuhan tambahkan hal yang baik dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap untuk memberi dengan sukacita dan sukarela. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu memberi, dan sambil kita membawa persembahan, sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Ku tahu Dia penolongku, caranya
Semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa penutup, akhiri ibadah kita, dan kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kami boleh ada di penghujung ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kami diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Baik itu untuk tempat ibadah kami rindu tempat yang lebih besar lagi ya Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Tetapi kami tetap terus memohon kepada Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kami rindu tempat ini lebih besar lagi. Dan lebih lagi jiwa-jiwa boleh datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berpisah dari tempat ini, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati setiap program-program yang ada ya Tuhan. Baik itu program vaksinasi booster, mungkin program pembangunan IKN. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ada kebijakan yang baru, kenaikan BBM. Biarlah ini tidak menimbulkan konflik horizontal di bangsa kami. Dan kami tahu semua ada rencana Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia boleh terus menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami menopang doa buat Presiden kami, Bapak Jokowi. Bersama tim Wakil Presiden, seluruh tim kabinet. Bahkan saudara-saudara kami yang legislatif. Pemimpin daerah, sampai pemimpin yang terendah sekalipun. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu ini, yang sudah Tuhan tempatkan untuk mengatur, untuk menjaga keamanan di Indonesia ini. Memberikan hikmat akal budi. Bahkan keluarga mereka Tuhan yang memberkati. Terima kasih gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan pakai, Tuhan bela. Tuhan pakai gereja Tuhan untuk mewartakan amanat agung. Sebab kami rindu, genaplah firman Tuhan, bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu yang kami rindukan, biar gereja Tuhan saling bersatu, bergandengan tangan, saling mendoakan, tidak saling menghakimi, tetapi boleh bersama-sama bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja Glow, baik di pusat, daerah-daerah cabang maupun di luar negeri, Tuhan juga yang memberkati. Para gembala, bahkan senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama istri, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu semua, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bahkan pelayanannya sepanjang hari ini ada urapan Tuhan yang luar biasa, sehingga memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhanlah yang kami perlukan. Tuhanlah yang menjaga, menolong kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki rinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu
Cinta kasih anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.